Aku sangat peduli dengan keluarga ini. Karena hanya ingin keluarga ini bahagia. Dan aku tidak pernah bermaksud agar orang lain terkena masalah atau tersakiti karena ulahku. Tapi kau lihat apa yang terjadi. Kali ini semuanya marah. Semuanya marah karena aku. Nenekmu, ibumu, semuanya sedih karena aku. Tapi kau tahu aku tidak pernah punya niat seperti itu, kan? Aku benar-benar minta maaf akan semua ini. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku hanya ingin kalian bahagia. Ibu Lutra, aku minta maaf. Aku benar-benar minta Tidak maaf. apa-apa. Menangislah sesuka hatimu. Kau akan merasa lebih baik. Ibu Lutra, aku bersumpah aku tidak akan meminta dokter itu bohong pada kita. Aku tidak tahu kenapa dia berbohong seperti itu. Percayalah padaku, aku melihat nama Sherlyn di daftar pasien dan aku benar-benar membacanya sendiri. Aku tidak bohong. Prita, aku percaya penuh kepadamu. Benarkah? Apa ini serius? Ibu Lutra percaya padaku? Iya, aku percaya penuh padamu. Aku percaya ada nama Sherlyn. Kau meminta dokter itu ke sini dan memastikan kalau Sherlyn hamil. Prita, aku sangat tahu kau hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Kau punya niat baik. Kau tidak punya niat yang jahat. Saat kau lihat nama Sherlyn di daftar itu, kau pasti mengira kalau Sherlyn itu dari keluarga ini. Tapi bisa saja mungkin itu bukan Sherlyn kita, iya kan? Aku tidak hanya mengiranya, tapi resepsionis itu bilang kalau Sherlyn itu adalah... Tapi Prita, dokter itu tidak mengatakan kondisi Sherlyn saat itu. Dia hanya bilang nama pasiennya, yaitu Sherlyn. Lalu dokter itu menjelaskan semuanya bahwa Sherlyn punya kista di dekat rahim dan karena itu dia konsultasi dengan dokter kandungan. Itu saja, Prita. Tidak ada yang lain. Tidak, Ibu Lutra, tidak. Prita, aku sangat tahu kalau kau gadis yang baik dan jujur. Kau tidak pernah ingin pernikahan Rishabh dan Sherlyn dibatalkan. Kau berharap yang terbaik untuk kami. Tapi kadang kita bisa menjadi bingung dan salah menilai sesuatu. Dan itu bisa mengakibatkan masalah yang tidak perlu terjadi, sayang. Prita, akan lebih baik kalau untuk sementara, maksudku sampai dengan Rishabh menikah dengan Sherlyn, tolong ya. Cobalah kau mengerti apa yang kumaksud. Tolong kau jangan mengatakan apapun yang bisa merusak hubungan mereka. Aku harap kau mengerti apa maksudku, supaya keadaannya tidak seperti ini. Prita, bagaimana aku menjelaskan padamu? Aku lebih memikirkanmu daripada Rishabh. Dan aku tidak mau kalau masyarakat menjelek-jelekanmu, sayang. Hal-hal seperti ini bisa berakibat padamu dan keluargamu. Mengertilah, aku sangat menghormati ibumu, Sarla. Aku tidak mau dia dipermalukan. Aku mengatakan ini dengan berat hati. Dan mungkin lebih baik kalau sementara ini kau tidak datang kemari. Ini akan lebih baik bagimu dan kita semua. Kau pasti mengerti, kan? Akhirnya Raki melakukan sesuatu yang benar. Syukurlah. Syukurlah Rishabh bisa terhindar dari perempuan serakah ini. Hei, kenapa kau memandangku? Ada apa?
Kalau bisa, akan kubunuh kau sekarang juga. Semua masalah ini datangnya darimu. Oh begitu? Apa-apaan itu semua? Kenapa aku yang salah? Ya, kau itu payah. Hah? Kau sudah bertindak bodoh, lalu pingsan. Prithvi harus ke kandang singa karena ulahmu. Maksudku, ke rumah keluarga Lutra itu. Dia mempertaruhkan nyawa. Itu demi kau. Tapi apa yang kau lakukan? Kau melemparnya dari mobil. Siapa? Diam, jangan berteriak. Kalau kau masih berteriak terus, kepalaku jadi pusing. Diam. Kau, aku bicara padamu. Kau berani menyakiti Prithvi. Untuk apa kau kesini? Apa kau ini sudah gila? Aku tidak memukul Prithvi atau melemparnya keluar dari Cukup. mobil. Kau bohong. Itu benar. Prithvi bisa terluka lebih parah. Itu gara-gara kau. Itu gara-gara Diam. ulahmu. Aku sudah cukup bersabar terhadapmu, tapi kau tidak bisa berhenti bicara. Kalau aku kehilangan kesabaran, kau akan menyesalinya. Akan langsung aku tembak kau sekarang juga. Jadi aku minta tutup mulutmu. Kau bukan bosku. Kau ini hanya kekasihnya. Jadi aku harap ingat itu. Kau kira kau siapa? Hah? Kau hanya bandit rendahan. Bandit sepertimu banyak di pinggir jalan. Aku bisa dapatkan semua keinginanku dengan uangku. Jadi jangan coba-coba mengancamku dengan cara itu. Jadi kau tidak bisa diam. Mulai sekarang kau bantulah Prithvi. Selesaikan masalahnya. Aku tidak mau lagi bekerja untukmu. Aku mau pergi. Hei! Jangan pergi sebelum kau selesaikan tugasmu. Kau mengancam orang dengan pistol ini, sekarang lihat apa yang kulakukan. Jariku ada di pelatuknya. Kalau kau macam-macam, kutembak kau. Kau harus menuruti semua perintahku. Kau harus melakukannya. Kau jangan main-main. Ini pistol sungguhan. Tristi, tidak akan terjadi apapun padamu. Ibu sudah kembali. Tangkap dia. Akan kutangani kau nanti. Bangun. Kau lihat akibat perbuatanmu? Hah? Kau bersikap macam-macam. Aku sudah memintamu untuk tidak memberitahu siapapun, tapi kau memegang kuat prinsipmu. Kau kira aku tidak bisa berbuat apapun? Kau berusaha membongkarku. Kau tidak tahu, kalau itu tidak boleh kau lakukan. Kau tidak mungkin bisa melakukannya. Dengar, dia mempercayaimu dan menitipkan putrinya bersamamu. Bayangkan apa yang terjadi kalau dia tahu nyawa putrinya dalam bahaya. Kau bayangkan saja nyawa keponakanmu ini demi prinsipmu yang bodoh itu. Mengerti? Apalagi yang akan kau pertahankan? Kau tidak mau menuruti perintahku demi anak ini? Apa yang kau pikirkan? Diam! Kau menangis terus sejak bibimu ini datang. Kau tidak tahu aku berbahaya. Sherlyn, tolong jangan sakiti dia. Dia hanya takut. Dokter, ada telepon dari rumahmu. Ada kista di rahim Sherlyn. Wanita manapun akan ke dokter kandungan untuk mengatasi itu. Karena itu dia datang menemuiku. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kehamilan sama sekali. Telepon. Itu dia. Telepon itu. Bagaimana aku bisa lupa hal penting begitu? Dokter itu kelihatan takut setelah dia terima telepon. Dan dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dia mulai berbohong. Itu dia. Aku yakin. Prita, dokter itu mendapatkan telepon. Itu bukan dari rumahnya. Ada yang menelpon untuk mengancamnya. Kau ingat betapa takutnya dia setelah itu? Karena itu dia bohong pada kita. Dia siap mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia tidak jadi mengatakannya. Karena dia mendapat telepon itu. Ada yang tidak beres. Kita harus cari tahu. Ya. Tidak. Maafkan aku. Maaf? Prita. Tunggu. Kenapa kau minta maaf? Ada apa? Maafkan aku. Aku tidak bisa lagi membantumu. Perbuatanku sudah cukup. Dan aku tidak bisa lagi membantumu. Tunggu sebentar. Ada apa dengan...
Prita, tunggu. Jangan main-main denganku. Apa yang terjadi? Apa aku main-main? Reputasiku sudah hancur. Tapi kau malah tanya apa yang terjadi. Apa kau tidak lihat semua orang mencelaku? Mereka menyebutku pembohong dan tidak jujur. Aku peduli dengan mereka, tapi mereka pikir aku ini egois dan juga serakah. Mereka menuduhku segala macam hal, hingga rasa percaya diriku hancur, Karan. Dan sekarang, aku tidak bisa berhadapan lagi dengan siapapun. Apa kau sadar betapa kejadian ini akan sangat mempengaruhiku dan juga keluargaku? Ibuku yang sangat memegang prinsipnya akan hancur sekali. Sebenarnya ini salahku. Harusnya kupikirkan keluargaku dulu sebelum membantu keluargamu. Aku bahkan tidak berpikir keluargaku bisa terkena akibat buruk sementara ku bantu orang lain. Dan aku bisa menjatuhkan harga diri ibuku. Tapi itu yang terjadi. Aku tulus menginginkan keluarga Luther tidak terkena masalah. Aku hanya menginginkan keluarga ini baik-baik saja. Tidak ada masalah apapun. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa korbankan kehormatan keluargaku demi itu. Karena aku berusaha sebisanya menghindarkan hisap dari niat buruk Shirley. Tapi apa hasilnya? Semua orang menuduhku mau menikahi Risap dan karena itu aku memfitnah Shirley. Padahal itu bukan maksudku. Prita, dengarkan aku. Apa yang kau pikirkan? Jangan memasukkan ke dalam hati, hah? Tidak, Karan. Aku tidak gila. Justru aku mendapat pelajaran penting hari ini. Ada batasan tertentu yang harus kita ikuti dalam pertemanan. Saat kita begitu dekat dengan seseorang, mudah saja mengatakan kalau bagian dari keluarga ini. Tapi banyak orang menganggap itu hanyalah basa-basi. Mereka menganggap orang berteman karena kepentingan pribadi. Kita berteman tanpa kepentingan pribadi. Prita, ada apa denganmu? Hah? Aku sudah sadari kesalahanku. Kesalahanku adalah melanggar batasan itu. Hanya ada satu cara untuk memperbaiki kesalahan ini. Aku tidak akan datang ke rumah keluarga Luther lagi. Karan, tolong lepaskan aku sebelum ibu datang. Apalagi setelah kejadian ini, dia akan lebih sakit hati. Dia tidak akan bisa menerimanya. Aku yakin itu. Prita, Karan, lepaskan dengarkan aku dulu. Kau tidak akan ke rumah lagi karena Bibi Karina, hah? Karan, aku hanya akan datang kemari setelah Risap menikah. Dan bukan hanya Bibi Karina yang memintaku jangan datang lagi. Ada orang lain juga yang mengatakan hal itu. Siapa? Selain Bibi Karina, siapa yang mengatakan itu padamu? Ibu Raki Lutra. Hidupmu ada di tangannya sekarang. Dia pria berhati dingin. Dan dia orang gila tanpa perasaan. Dia senang sekali kalau dibayar untuk menyingkirkan orang lain. Aku akan membayarnya untuk itu. Aku bisa saja memberikannya untukmu, tapi kau tidak mau mendengarkan aku sama sekali. Sekarang, Sanju akan menyingkirkan keponakanmu. Jangan, tidak Sharon. Aku mohon jangan. Minta dia jangan melakukannya. Kenapa? Apa untungnya bagiku? Aku akan tetap diam. Aku tidak akan beritahu siapapun kau mengandung anaknya Prithvi. Aku akan diam saja. Percayalah padaku. Diam! Untuk apa aku percaya padamu? Hah? Kau bisa saja berbohong padaku. Prita bisa ke rumah sakit dan dokter, tolong ceritakan yang sebenarnya. Tolong. Lalu kau ceritakan padanya. Tidak. Aku akan tinggalkan kota ini. Akan ku tinggalkan kota ini dengan keluargaku. Dan rahasiamu dengan Prithvi tidak akan terbuka. Tidak akan ada yang tahu siapapun. Aku mohon lepaskan aku. Hei dokter, kau dengar ya? Pasti ada yang tahu rahasia kami. Kalau aku membiarkanmu hidup, kau benar-benar membuatku kesal, dokter. Kau mengerti? Apa kau tahu? Kau hampir saja membongkarku di depan keluarga Lutra. Sekarang, ayolah, teriakkan namaku sekeras yang kau mau. Ayolah, teriaklah. Kau tahu akibatnya kalau macam-macam denganku. Kau tidak tahu kan? Aku sangat berbahaya bagi musuh-musuhku. Kau paham itu, ha? Kau mengerti? Kalau seseorang menyerangku,
Kau tahu apa balasanku? Tidak akan kuampuni mereka. Apa kau mengerti? Lihatlah kondisiku ini. Aku hanya terluka. Tapi kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Kau akan mati. Kau paham? Kau mengerti? tidak. Kau jangan memohon padaku, dokter. Kau berani macam-macam denganku, ha? Sekarang kau tunggu saja. Lihat apa yang bisa aku lakukan padamu. Aku menderita karena kau. Kau akan menanggungnya. Kau tahu bagaimana? Akan kuberitahu. Akan langsung kutembak kau. Dan kau akan mati sekarang juga, dokter. Kau jangan memohon. Ha? Akan kuhabisi kau dengan cepat. Habislah kau. Mati kau. Tidak. 10, Aku mohon, jangan. 9, Jangan. Aku mohon. 8, Aku mohon, jangan. 7, Tidak, aku 6. mohon. Perempuan itu membawa sial lagi bagi keluarga kita. Karan dipenjara gara-gara wanita itu. Karan dikeluarkan dari tim gara-gara dia juga. Dia akan bersimpati terhadap Risap. Dia akan membiarkannya menangis di pundaknya. Dan Risap yang polos akan jatuh ke perangkapnya. Dia akan jatuh cinta pada Prita. Keluar saja dari rumahku. Dan jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Kalau kau berani datang lagi kemari, kau akan hadapi amarahku. Untuk sementara jangan datang ke rumah ini. Itu lebih baik. Aku akan merindukan mereka. Dan aku akan sangat merindukannya. Bagaimana bisa aku menahan keinginan ke rumah mereka? Apa salahku? Lalu apa yang harus aku lakukan? Kenapa semua ini jadi malah berantakan begini? Aku hanya ingin menolong keluarga Lutra agar mereka bahagia. 5. Prithvi, kita jangan singkirkan mereka. Sebaiknya kau diam, Sherlyn, atau aku tembak kau. Kenapa kita tidak bunuh mereka? Kau dengar ya, Sanju dan aku kena masalah karena dokter ini, dan kita akan mengampuninya. Akan lebih baik kalau dari awal kusuruh dia membunuhnya saja. Sanju bahkan memintaku supaya dia bisa langsung membunuhnya, tapi aku melarangnya. Itu keputusannya salah. Dia masih hidup karena kesalahanku. Tidak, sebelum dia melakukan hal yang merugikan. Aku akan menghabisi dia. Akan kubunuh dia segera. Tunggu, Prithvi, jangan. Dengar aku, dengar Puno. Kita tidak bisa terlibat dalam pembunuhan. Lihat aku, ayo. Kita sudah hadapi semua masalah ini. Banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Hidup kita akan semakin rumit kalau kita harus menyingkirkan mereka. Ya, dengar baik-baik. Apa yang kita inginkan? Tidak seorang pun tahu rahasia kita, bukan? Iya kan? Sebelum kau datang ke sini, dia janji tidak akan mengatakannya pada siapapun. Dia akan tinggalkan kota ini. Yang kita inginkan hanya rahasia kita tidak terbongkar. Kalau dia tinggalkan kota ini, kita tidak perlu cemas lagi. Karan dan Prita tidak akan dapat buktinya. Benar kau mau meninggalkan Mumbai? Iya, aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan kembali lagi. Aku tidak akan beritahu siapapun tentang rahasiamu. Aku mohon ampuni aku. Lepaskan aku. Tidak. Diam! Dengar, dokter. Aku tidak akan membunuhmu. Diamlah sekarang. Sebelum aku berubah pikiran. Kemasi barangmu dan pergi sekarang. Ayo cepat. Tinggalkan kota ini. Jangan pernah kembali lagi. Atau aku tidak akan mengampunimu lagi. Kau mengerti? Dokter, ingatlah perkataanku. Kau jangan pernah kembali lagi ke kota ini. Atau kau tanggung akibatnya. Pergi! Prita, Karan, akan kuantar kau pulang. tidak perlu. Aku naik bajai saja. Aku juga ke arah sana. Maksudku, aku ada urusan di sana. Akan kuantar kau. Ayo, Aku bisa sendiri. mulai sekarang kau akan sendirian. Jadi biar kuantar. Masuklah. Ayo.
Pak, tolong lebih cepat lagi. Aku harus temui putriku. Ini penting sekali, Pak. Lebih cepat lagi. Aku tidak bisa lebih cepat, Nyonya. Ini sudah cepat sekali. Ya sudah, minggir dari kursi pengemudi biar aku yang mengemudi. Ayo, duduk sini. Ya, baiklah, Nyonya. Giris, di mana Prita? Nyonya, dia... Dia sudah pergi. Dia pergi. Kenapa dia pergi? Entah apa yang dialami Prita saat ini. Tunggu, Sarla Aurora. Kenapa? Kenapa kau tidak bicara apapun? Apa tenggorokanmu sedang sakit? Kau penipu. Kenapa kau tidak mengancamku kali ini? Kau tidak pernah melewatkan kesempatan debatku. Kau menatap tajam padaku setiap kali bertemu. Kenapa tidak tunjukkan kesombonganmu di sini? Sarla Aurora, apa kau tidak punya keberanian untuk menatap mataku? Wah, kau sudah membesarkan putrimu dengan luar biasa. Kau ajarkan mereka melupakan posisi mereka sebenarnya. Hei, Karina! Aku tidak bohong. Kau tidak bisa membuktikan dirimu benar, membuktikan aku salah. Karena paksaanmu dan Karan, aku tidak bisa katakan Sherlyn itu hamil. Oh ya, Karen, kok ini salah belok? Ini bukan arah jalan ke rumahku. Aku tahu. Ini bukan jalan ke rumahmu. Kita akan pergi ke tempat lain. Tempat lain? Kau mau kemana? Bukan hanya aku. Karena kita berdua akan pergi ke rumah Dokter Sima. Apa? Hentikan mobilnya. Aku bilang berhenti. Kenapa? Kau serius tanyakan itu pada aku setelah semua kejadian ini? Dan kau masih mau ke rumah Dokter Sima? Lalu katakan kenapa kau ingin ke rumahnya? Karena aku punya perasaan kuat kalau ada yang tidak beres. Maksudku, pendapatku tentang masalah ini masih sama. Aku tidak akan menyerah. Cuma itu, aku akan lakukan sebisaku, oke? Kau belum puas juga? Kita mencurigai Sherlyn itu hanya akan berakibat buruk. Kita menemui jalan buntu. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Kalau kita berusaha membuktikan sesuatu, kita akan disalahkan dan dicaci. Tidak ada yang bisa percaya pada kita. Aku tidak tahan dicaci lagi. Aku sudah dianggap perempuan serakah yang membohongi semua orang. Tapi kau masih belum menyerah. Aku sudah muak. Jangan keras kepala. Dan tentang perasaan kuatmu itu, aku tidak percaya itu. Dan aku tidak mau membantumu lagi apapun yang kau lakukan. Tolong bantu aku sekali ini lagi. Mulai sekarang aku janji. Tidak akan meminta bantuanmu lagi. Ini yang terakhir. Kita tidak akan perlu lakukan ini lagi. Kita akan selesaikan misi ini hari ini. Kebenaran akan segera terungkap. Misi akan selesai? Apa maksudmu dengan semua itu? Berita Dokter Sima menceritakan semuanya di rumahnya. Aku yakin seseorang atau sesuatu di rumahnya membuatnya takut seperti itu. Karena itu dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Aku yakin dia akan cerita yang sebenarnya kalau kita ke rumahnya. Apa kau kira itu akan bagus? Kau, apa bagusnya? Lagi pula tidak ada orang di sana untuk mendengar perkataannya. Kita harus buktikan itu pada mereka. Bagaimana cara kita melakukannya? Akan kurekam semuanya kali ini. Ya, akan kuungkap kebenarannya ke semua orang. Aku tidak akan ambil resiko meski Prithvi menghalangiku. Aku tidak akan melakukan apapun. Dan aku berjanji, tidak akan bertengkar lagi. Tunggu. Karena aku fokus untuk menyelesaikan misi ini. Hanya itu. Untuk apa Prithvi ada di sana? Kenapa? Bukankah dia ke rumah sakit saat kita mencari tahu Sherlyn? Apa kau lupa? Dia datang menemuiku di rumah sakit. Oh, dia juga ke rumahku saat kita menangkap Basa Sanju. Dia datang untuk menjemputku ke kuil. Iya, dia datang untuk menemuimu di dua momen itu. Dia mungkin punya perasaan kalau kau sedang sedih dan kembali ke rumah dokter itu untuk mencarimu. Itu mungkin kan? Hal itu bisa saja terjadi. Diamlah, Karan. Ini sudah cukup. Kau selalu melibatkan Prithvi. Aku tidak suka itu. Mulai sekarang jangan libatkan dia. Kadang aku juga tidak suka padamu. Sudahlah. Aku tidak mau bertengkar. Aku tidak mau memarahimu.
Karena itu bukan fokusku. Aku hanya ingin membersihkan namamu. Apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, akan kubantu kau kembalikan harga dirimu di rumahku. Karena itulah, aku mau kau bicara dengan Dr. Sima. Prita, cobalah untuk mengerti. Aku tahu perbuatan keluargaku padamu itu salah. Perkataan mereka itu juga menyakitiku. Aku bisa mengerti apa yang kau rasakan. Kumohon, untuk kali ini, tolong, bantulah aku. Sudahlah, Karan. Kalau ini hanya menyangkut aku bisa menerima semuanya. Tapi aku tidak bisa terima kalau keluargaku ikut menanggung akan perbuatanku. Aku ingatkan padamu. Maaf, tapi aku tidak bisa membantumu lagi. Sudah cukup bagiku. Tenang saja. Aku ada untukmu. Akan kubereskan semuanya. Percayalah padaku. Akan kubuktikan kau tidak bersalah. Akan kubersihkan namamu. Aku tahu apapun yang kau lakukan adalah demi kebaikan keluargaku. Kau melakukannya agar hidup kakakku tidak menjadi kacau. Jadi kau pasti akan lakukan kewajibanku. Kewajiban sebagai seorang teman. Berikan aku kesempatan. Kumohon. Jangan coba kau nilai dari statusku. Status seseorang tidak ditentukan dari jumlah kekayaan yang dia miliki, tapi ditentukan dari nilai kebaikannya. Jangan membentakku. Jangan lupa, ini rumahku, bukan lingkungan rumahmu yang kumuh. Jangan bilang kalau kau tamu di rumah ini dan tamu dianggap seperti raja. Kalau kau bilang seperti itu, aku tidak akan bisa menahan tertawa. Kau dan putrimu hanya lintah, penghisap dan pencuri yang menyamar. Kau juga telah mendorong putrimu agar dia berusaha memutuskan hubungan Risab dan Sherlyn. Itu yang sebenarnya. Aku berani berdiri di sini dan menjawab pertanyaanmu karena kami punya harga diri. Jangan bicara soal Tuhan, karena itu tidak pantas untukmu, Karina. Kau adalah wanita yang sangat sombong dan kau juga punya sifat yang serakah. Kau tidak bisa melihat nilai kebaikan orang. Aku yakin suatu hari nanti kau tidak akan punya apapun selain air mata dan kau hanya bisa menangis saja. Kau harus ingat kata-kataku. Itu yang akan kau lakukan nanti. Jangan kurang ajar. Aku sudah memperingatkanmu. Sudah aku bilang untuk berpikir 2 kali sebelum kau berani menuduh putriku. Selama aku masih hidup, kau merendahkan harga diri putriku. Aku kasihan pada orang sepertimu. Aku kasihan padamu. Kau tidak akan pernah memahami putriku. Orang-orang yang ada di keluarga ini beruntung. Mereka bisa memahami dan melihat kebaikannya. Tapi kau sama sekali tidak bisa melihat kebaikannya. Kesampingkan egomu dan lihatlah. Baru kau akan menyadari betapa baiknya Prita anakku. Kau tidak punya hati untuk melihat kebaikan putriku. Yang kau lihat hanyalah keburukannya saja. Karena kau tidak pernah bisa melihat kebaikan dari diri orang lain. Sarla, Aurora. Sarla, kau di sini. Diam. Kalian berdua tidak boleh mencampuri. Tidak boleh ada yang bicara. Perempuan ini sedang menceramahiku. Dan aku mau mendengarkannya. Kak Karina. Cukup, Raki. Mungkin tidak ada kesempatan lain untuknya. Lanjutkan, Sarla Aurora. Lanjutkan. Karina, bisakah kau diam? Kenapa aku harus diam, Mahes? Perempuan ini asal bicara. Dan kau mau aku diam saja dengan perempuan ini. Kenapa? Itu karena kau sama sekali tidak mengerti apapun. Bu Lutra, aku ragu. Kau sama sekali tidak bisa memahami apa yang kukatakan. Kau pasti tahu, putriku tidak berbuat apapun yang bisa membuat keretakan antara kau dan Sherlyn, kan? Ayo katakan. Bibi Sarla, aku tahu itu. Dan aku sangat tahu hal itu. Dan keluargaku pun tidak ada yang berpikiran seperti itu, Bibi. Kecuali aku, Risab. Karena aku bisa lihat itu dengan jelas. Tidak ada satupun dari keluarga ini yang sadar. Tapi aku bisa melihat itu. Putrinya selalu cari kesempatan untuk bisa datang ke rumah ini. Aku tidak tahu harus mengartikan apa dari ucapanmu. Tapi aku yakin kalau perkataanmu sudah sangat menyakitkan putriku. Dia pasti sedih sekali sekarang. Dia pasti merasa sangat jatuh setelah mendengar itu. Dia sakit hati padamu. Kau selalu menyakiti hatinya dan membuat dia merasa bersalah. Apa maksudmu? Putrimu memang punya niat buruk di sini. Jangan pernah
Jangan berani kau berkata buruk lagi tentang Prita, karena apapun perbuatannya tidak pernah salah. Tidak akan ada yang bisa menyamai kebaikannya terhadap keluargamu. Ayo katakan, aku bangga pada putriku. Sherlyn, dia bukan gadis yang tepat untuk risap. Apa salah dari Prita? Kita berdua tahu itu. Jadi yang dilakukan Prita itu tidak salah sama sekali. Dan aku yakin sekali. Berani sekali kau. Berani sekali kau menjelekkan Sherlyn. Itu kan aku benar-benar yakin tentang itu. Dan kenapa? Aku tidak boleh menjelek-jelekan dia di depanmu. Aku sangat yakin kalau Prita benar. Aku percaya padanya. Aku percaya pada seluruh perbuatannya untuk keluarga ini. Aku yakin kalau dia telah melakukan hal yang benar untuk bisa menolong Risap. Dia bahkan bisa mengorbankan hidupnya demi keluarga ini. Aku percaya padanya. Aku percaya pertemanan Prita dan Karan. Cukup. Jangan bicara. Ya sudah cukup. Tidak akan terjadi lagi. Tidak akan pernah. Sarla, apa maksudmu? Aku minta maaf padamu atas kejadian hari ini. Tolong maafkan kami. Tolong, jangan katakan itu. Raki, jangan minta maaf padaku. Prita sudah dihina oleh keluargamu berulang kali. Aku tetap mengizinkan Prita untuk datang ke rumahmu karena dia peduli pada kalian. Dia sangat menghormatimu. Dia menganggapmu sebagai ibunya, tapi tidak lagi. Tidak lagi sekarang. Dia tidak akan kemari lagi. Cukup. Aku tidak bisa terima ini. Aku tidak bisa lakukan itu lagi. Mulai sekarang, Prita tidak akan datang ke rumah ini lagi. Jadi ku minta cari saja fisioterapis lain untuk Nyonya Lutra. Putriku tidak akan datang lagi ke rumah ini. Bibi Dia tidak akan ke sini lagi. Bibi Sarla, aku mohon dengarkan aku dulu. Bibi Sarla, dengarkan. Tidak akan. Tunggu di situ. Lalu untuk apa aku terus berada di sini, Bibi Karina? Kenapa dia lama sekali berkemasnya? Hei dokter, cepatlah! Tenanglah, tenang, biar ku periksa. Kau di sini saja. Bibi, ayo pergi dari sini. Aku takut sekali. Ayo, Bi. Iya. Ayo pergi dari sini. Ayo, Bibi. Ayo pergi dari sini, Bi. Bibi. Kau ini kenapa? Dari tadi kau berteriak dan menangis terus. Akan kulempar kau keluar jendela. Kalau kau tidak berhenti menangis. Diamlah, nak. Aku tidak punya banyak waktu. Cepat kau kemasi barangmu. Kalau kau masih lama, kau bisa mati di sini. Ayo cepat. Lebih cepat. Ayo cepat. Bibi Sarla, tolong dengarkan aku dulu. Tunggu sebentar, berhentilah demi aku. Tolong, Bibi Sarla. Bibi Sarla, aku sungguh minta maaf. Aku merasa tidak enak. Aku sungguh minta maaf. Aku marah pada diriku sendiri, Bibi Sarla. Aku meminta Prita untuk kesini setelah Karan ditahan atas kasus narkoba itu. Aku mohon maafkan aku. Bibi Karina juga berkata sama pada saat itu. Dia mengatakan banyak hal buruk. Dia sudah menghina Prita. Tapi kalian sungguh berbaik hati. Kalian bisa memaafkan itu semua. Seharusnya aku bisa mencegahnya hari ini. Seharusnya aku katakan kalau dia berbuat kesalahan. Tapi aku tidak bisa. Bibi Sarla, aku berbuat salah. Aku sungguh minta maaf. Aku terlambat bertindak. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon. Bangunlah. Bibi kau. Kenapa kau minta maaf? Kau tidak bersalah, Risap. Kau tidak mungkin bersalah. Kau orang yang sangat baik. Ini bisa terjadi. Kadang-kadang kita bingung dan tidak bisa memutuskan mana yang benar dan apa yang harus dilakukan. Kau selalu membantu Prita selama ini. Setiap saat di dalam masalah dan Sristi di penjara, kau yang membantu kami keluar dari masalah. Sejak putri-putriku datang ke Mumbai, kaulah yang selalu membantu mereka dalam segala hal. Kenapa kau minta maaf? Aku tahu kau sangat menghargai Prita, tapi anggota keluargamu yang lain tidak beranggapan sama, terutama Karina. Karina tidak menganggap Prita seperti itu. Aku
harus bagaimana? Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membuatnya mengerti. Berulang kali aku berusaha untuk menjelaskan padanya kalau pikirannya itu salah. Biarkan saja dia bicara apa maunya. Prita adalah gadis yang baik. Dia berjiwa besar dan baik hati. Dia gadis yang lembut, selalu menolong orang lain. Dia juga bahkan mau mempertaruhkan nyawanya demi orang yang dia sayangi dan hormati. Jadi bagaimana bisa aku terima semua tuduhan buruk itu padanya? Aku tidak terima. Tidak, Bibi. Aku mengerti betapa sakitnya ini. Aku mengerti rasa sakit hatimu. Percayalah, aku sangat menyesalkan yang terjadi di sini. Aku mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Maafkan aku untuk kali ini, tapi aku mohon jangan larang Prita untuk datang ke sini. Kalau kau tidak bisa memaafkan aku juga tidak bisa memaafkan diriku. Kau tidak perlu begitu karena kau tidak bersalah, Risa. Dan Prita tidak akan kesini lagi. Sebelum ada Prita, keluargamu sangat bahagia kan? Setelah dia tidak datang kemari, aku doakan agar hidup kalian dipenuhi kebahagiaan lagi. Kau akan segera terbiasa hidup tanpa dia. Tidak akan. Bibi Sarla, kami akan sangat kehilangan Prita. Percayalah, rasa hampa itu akan... Maksudku, bagaimana bisa aku tanggung beban moralku? Aku berjanji, Aku berjanji, itu tidak akan terjadi lagi. Aku mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon, Bibi. Apa yang kau inginkan? Kau kira bisa mengubah pikiranku dengan mengatakan itu semua? Aku tidak akan mengubah keputusanku. Aku tidak mau merubah pikiranku. Untuk apa? Kau tidak dengar semua tuduhan Karina pada kami tadi. Menurut dia, Prita akan jadi penyebab dibatalkannya pertunanganmu dengan Sherlyn. Kalau ini tersebar, Prita akan dicaci semua orang. Namanya pasti akan tercoreng. Bagaimana dia menghadapi itu? Kenapa dia harus menghadapi padahal dia tidak bersalah? Dan sebagai ibunya, aku bisa mengerti rasa sakitnya. Tapi kau tidak akan bisa merasakannya. Kalau kau sungguh temannya, cobalah mengerti. Lebih baik dia tidak kesini lagi, Risa. Tidak, Bibi Sarla. Bibi Sarla. Bibi Sarla, aku mohon dengarkan. Bibi Sarla, aku mohon. Aku mohon dengarkan aku. Bibi. Aku tahu, Risa. Aku tahu kau sedih sekali. Kau sangat dekat dengan mereka. Kau sangat peduli dengan mereka. Tapi kau dengar sendiri perkataan Sarla, bukan? Dia bilang dia tidak mau Prita kemari lagi. Bahkan Raki juga minta Prita jangan datang lagi. Aku mohon cobalah untuk memahami ini. Ini yang terbaik untuk kita. Ini yang terbaik bagi semuanya. Kalau ibu dan Bibi Sarla sama cara berpikirnya, itu tidak salah. Menghina seseorang juga ada batasnya. Berapa lama Prita bisa menahan semua cacian dan tuduhan dari Bibi? Untuk apa dia harus menerimanya? Apa karena dia sayang keluarga ini? Hanya karena dia menghargai kita, bukan berarti dia selalu bisa menerima semua hinaan. Risa, aku juga sayang dengan keluarga ini. Aku sangat menyayangi keluarga ini. Itu tidak diragukan, Bibi. Dan kau tahu bahwa aku menganggapmu seperti putraku sendiri. Kau tahu itu kan? Bibi Karina, aku tahu Bibi sangat menyayangiku. Aku tahu Bibi menganggapku seperti putra sendiri. Kita adalah keluarga. Hubungan darah kita sama, tapi Prita bukan bagian keluarga ini. Tapi meskipun begitu, dia selalu saja membuat keluarga kita merasa bahagia. Dia sudah berkorban demi kita. Dia selalu menginginkan kita bahagia. Tapi apa yang dia dapat? Hanya sakit hati. Konon katanya, waktu adalah obat terbaik. Semua akan baik-baik saja seiring waktu berjalan. Keluargaku sudah sangat dekat dengan Prita. Mereka pikir tidak bisa hidup tanpanya. Akan kusingkirkan dia dari keluargaku sekarang juga. Semakin pahit obat, semakin ampuh efeknya. Syukurlah, aku menyelamatkan Risat dan Karan dari perempuan serakah itu. Aku menyelamatkan keluargaku dari Prita si penipu. Ini rumahnya. Apa kau yakin kalau ini rumahnya? Aku yakin sekali. Begini, dokter senior itu memberiku alamatnya karena kita berencana membawanya ke rumahnya. Lalu kita rubah rencananya.
Ini alamat yang benar, aku yakin.